Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah yang akan kita ulas saat ini adalah surah Al-Kafirun. Sebelum kita ulas surah berikut ini, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah kepada orang-orang yang telah mendahului kita, baik ulama-ulama kita maupun ustadzah-ustadzah kita dan keluarga kita. Ila hadiniyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sahabat-sahabatku, ahlan wa sahlan bihudurikum. Semoga kalian tetap sehat selalu dan dalam perlindungan Allah. Mari kita akan mengulas suratul Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik sahabat, mari kita mengulas surah Al-Kafirun mulai dari ayat yang pertama. Tapi sebelumnya kita ulas dulu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Karena biasanya ketika membaca lafaz Bismillah, lafaz Allah di sini yang seharusnya cukup 2 harokat, tapi dibaca panjang. Jadi 3 harokat, kadang sampai 4 harokat. Dan lafaz Allah berdiri itu panjangnya hanya 2 harokat saja, atau yang bisa kita sebut biasanya dengan mad tabi'i. 2 harokat saja, maka kita harus membaca 2 harokat saja, jangan sampai kita lebih-lebihkan, biar hukumnya tidak menjadi haram. Bismillah, Bismillah, jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah 3 harokat. Oke, kita lanjutkan dengan lafaz Ar-Rahim. Lafaz Ar-Rahim di sini termasuk dengan mad arid li sukun, yakni memanjangkan bacaan karena terdapat huruf mad. Apa sih huruf mad itu? Huruf mad itu huruf wawu sukun, ya sukun, dan alif, yang mana huruf mad tersebut bertemu dengan sukun karena diwakafkan atau karena berhenti, maka wajib panjang bacaannya adalah 6 harokat atau 3 alif. Contoh Ar-Rahim tadi wajib dibaca 6 harokat, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
itu cuma 2 harokat. Tapi jika mad arid disukun, maka wajib 6 harokat, semuanya dibaca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya sudah paham. Yang penting ketika di akhir ayat mad arid disukun, maka dipanjang 6 harokat, jangan sampai kurang. Selanjutnya adalah materi dari surah Al-Kafirun. Mari kita kupas. Di sini surah Al-Kafirun sudah saya kasih nomor untuk memudahkan sahabat-sahabatku sekalian. Baik, kita akan membahas mulai dari nomor 1. Tapi sebelumnya di situ ada lafaz qul. Jangan sampai kita baca tawalud atau ngelewet. Biasanya dibaca kul, itu salah. Kul harus jelas kul, jangan sampai kul. Selanjutnya nomor 1 yakni ya ayyuha. Itu panjangnya adalah 5 harokat, atau di sini hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil, yakni apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Nah, di sini mad tabi'inya adalah alif bertetuk setelah fathah dan bertemu dengan hamzah. Nah, di lain kalimat. Panjang bacaannya adalah 5 harokat atau 2,5 alif. Ya ayyuhal ka. Nah, ka di sini adalah mad tabi'i. Nomor 2 ini mad tabi'i. Kenapa? Karena alif jatuh setelah harokat fathah, betul. Lanjut nomor 3. Nah, ini nomor 3 seperti bismillahirrahmanirrahim tadi, yakni mad arid lisukun, ya betul, mad arid lisukun yang wajib dibaca panjang 6 harokat. Kenapa? Karena di situ ada mad yang bertemu dengan sukun, nunnya itu kan sukun. Kenapa? Karena diwakafkan atau berhenti, maka dibaca panjang 6 harokat. Kafirun, seperti itu. Lanjut ke ayat yang kedua, yakni la. Nah, ini juga sama, yakni mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat, dan itu panjang bacaannya adalah 5 harokat. La a'budu ma. Di sini ma-nya atau nomor 5 itu adalah mad tabi'i karena alif jatuh setelah harokat fathah. Yang terakhir nomor 6 dari ayat yang kedua, yakni ta'budun. Nah, ini juga termasuk mad arid lisukun. Panjang bacaannya adalah 6 harokat. Yang ayat ketiga, wala antum, nomor 7 itu seperti yang atasnya tadi, yakni mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Nomor 14, nomor 8 antum. Nah, itu adalah bacaan ikhfa, yakni bacaan yang harus disamar-samarkan. Karena kenapa? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan ta. Jadi huruf ikhfa itu ada 15, ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, qad, ta, za, fa, qaf, kaf. Nah, itu adalah huruf ikhfa yang harus disamarkan. Berapa ketukan atau berapa harokat? Biasanya adalah 3 ketukan. Contoh wala. Nah, ini atum. Selanjutnya adalah nomor 9, yakni mim sukun bertemu ain. Lah, mim sukun bertemu dengan ain ini adalah idhar wajib.
Idhar wajib itu wajib dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Dan hurufnya adalah jika mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Jadi semua huruf selain mim dan ba jika bertemu dengan mim sukun maka dibaca jelas atau idhar wajib. Tum'a, 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 nggak boleh tum'a, itu salah, maka harus dibaca jelas tum'a. Selanjutnya adalah nomor 10. Di situ ada dhammah yang depannya adalah wawu sukun, itu disebut mad tabi'i ya. Abiduna ma'abud. Nomor 11 yakni adalah mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena di situ ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka panjang bacaannya adalah 5 harokat atau 2,5 alif. Ma'bud. Yang terakhir dari ayat ketiga adalah nomor 12. Di situ ada huruf qalqalah. Nah, di sini qalqalahnya adalah qalqalah kubra karena berada di akhir. Dal itu adalah lafaz atau huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu adalah huruf-huruf yang harus dipantulkan membacanya. Ada berapa hurufnya? Ada 5, yakni qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, di sini dalnya itu berada di akhir kalimat, maka disebut dengan qalqalah kubra, maka wajib dipantulkan bud, seperti itu. Dilanjutkan dengan ayat yang keempat, nomor 13, wala. Paham di sini kalau itu adalah mad jaiz munfasil karena hamzah karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam selain kalimat atau beda kalimatnya, maka dibaca 2,5 alif. Nomor 14 nah itu adalah mad tabi'i dibaca 2 harokat. 15 juga mad tabi'i sama. Selanjutnya adalah nomor 16. Di situ ada dhammatain atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Itu disebut dengan idgham bi gunnah. Kenapa? Karena harokat dhammah atau tanwin bertemu dengan mim, maka wajib dibaca mendengung atau 2 harokat. Abidumma. Selanjutnya nomor 17, yakni abadtum, itu termasuk idgham mutajanisain. Kenapa? Karena ada dal sukun yang bertemu dengan ta, dan huruf dal itu wajib dimasukkan ke huruf ta sehingga ta seolah-olah berharokat tasydid. Abadtum, seperti itu. Jadi dalnya sudah tidak dibunyikan lagi, tapi taknya seakan-akan bertasydid. Selanjutnya adalah ayat kelima, nomor 18, wala. Itu adalah mad jaiz munfasil. Tadi sudah saya jelaskan, panjangnya adalah 5 harokat. Nomor 19 adalah tum. Itu adalah ikhfa hakiki. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan ta. Nomor 20 yakni nomor 2 bertemu ain. Tadi juga sudah dijelaskan, ini adalah idhar syafawi, maka harus dibaca jelas, jangan sampai kita dengungkan. Nomor 2 itu adalah mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Abiduna, seperti itu. Nomor 22 yakni adalah mad jaiz munfasil, ma'bud. Nah, ini adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah selain kalimat. Bacanya juga sama 5 harokat, ma'bud. Nah, yang terakhir nomor 23. Nomor 23 ini adalah qalqalah kubra. Tadi juga sudah saya jelaskan, dal itu termasuk huruf qalqalah, maka wajib dipantulkan bud.
Ayat terakhir ayat 6 nomor 24 ada mim sukun bertemu dal. Itu juga termasuk idhar syafawi. Maka wajib dibaca jelas, jangan sampai didengungkan. Lakum dinukum nomor 25 itu juga idhar syafawi, mim sukun bertemu wawu. Dan yang terakhir yakni waliyadin adalah mat arid li sukun karena mat tobi'i bertemu dengan sukun karena wakaf, maka panjang bacaannya adalah 6 harokat atau 3 harokat, 3 alif. Waliyadin seperti itu. Alhamdulillah kita baca shadaqallah karena sudah selesai. Shadaqallahul azim. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.